Seorang pria pelajar SMP berinisial JS 13 tahun tega menyetubuhi gadis sebut saja Mawar berusia 5 tahun, tetangga satu kampung di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Kapolsek Palas, AKP Andi Unara tidak menampik dugaan kasus persetubuhan di bawah umur tersebut dan sudah menciduk terduga pelaku persetubuhan di bawah umur, pada Kamis, 1 September 2022. Polisi berhasil mengamankan JS sekitar pukul 9 pagi di kediaman orang tuanya. Penangkapan terduga pelaku berawal dari laporan ibu korban YS ke Mapolsek Palas usai mendapati buah hatinya yang baru berusia 5 tahun telah disetubuhi oleh pelaku pada hari Minggu, 28 Agustus 2022. Pada saat itu, YS bersama kakak korban berangkat ke acara hajatan dan meninggalkan Mawar bermain sendirian di dalam rumah. Sekitar pukul 4 sore, ibu korban pulang ke rumah dan mendapati pintu rumah dalam keadaan tertutup rapat. Sang ibu lantas menyalakan klakson sepeda motor, dengan harapan putri tercintanya akan membukakan pintu. Tidak disangka-sangka, karena yang muncul dari dalam rumah adalah pelaku JS membukakan pintu dan berjalan keluar dari rumah. Setelah bertanya apa keperluan JS ada di rumahnya, ibu korban mengusirnya. Sebelumnya JS tidak mengaku kalau dirinya telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada korban. Ibu korban menaruh curiga terhadap gelagat pelaku, lalu menanyai Mawar sembari dipangku dengan harapan sang anak mau bercerita apa yang sebenarnya telah terjadi. Korban tidak mau menjawab ketika ditanya, namun pada waktu korban dipangku, sang ibu mendapati celana korban dalam keadaan basah cairan laki-laki, si ibu lantas berteriak histeris, sehingga membuat kakek dan bibi korban berdatangan ke rumahnya. Mereka pun akhirnya ikut menanyai dan memeriksa kondisi korban. Korban akhirnya mengaku kepada bibinya, bahwa ia telah disetubuhi oleh pelaku dan mengeluh merasakan sakit pada bagian organ vitalnya. Setelah itu, ibu korban melapor ke Polsek Palas untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polisi kemudian bergegas menindaklanjuti laporan itu, dengan mengumpulkan keterangan saksi serta melengkapi bukti-bukti guna menyeret si pelaku ke ranah hukum. Kapolsek Palas bersama unit reskrim, akhirnya mendapati informasi keberadaan pelaku dan langsung melakukan penangkapan pada Kamis kemarin. Polisi turut mengamankan satu potong celana panjang milik korban, sebagai barang bukti. Pada saat diinterogasi petugas, pelaku mengakui perbuatannya terhadap korban dan kini diamankan di Polsek Palas guna proses penyidikan lebih lanjut. Pelaku dipersangkakan melanggar pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlu diketahui, kekerasan atau kejahatan seksual pada anak merupakan suatu tindakan pemaksaan atau bujukan untuk melakukan kegiatan seksual terhadap anak dengan tujuan kepuasan pribadi pelaku. Bentuk kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dalam kehidupan nyata bahkan bisa terjadi dalam dunia maya. Jika anak mengalami kekerasan atau kejahatan sosial, orang tua harus memahami dan lebih peka untuk mengenal tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan atau kejahatan seksual. Tanda-tanda di mana anak mengalami kekerasan seksual biasanya mengalami perubahan emosional secara tiba-tiba, di antaranya sering menyendiri, menghindar dari kegiatan keluarga, sering melamun, sering murung, mudah tersinggung, prestasi di sekolah menurun, sering bolos sekolah, terlihat malas mengikuti pembelajaran, konsentrasi dan minat belajar anak menurun, sering menutup diri dan hanya berteman dengan anak-anak yang mengalami kekerasan atau kejahatan seksual yang sama. Anak yang menjadi korban kekerasan membutuhkan bantuan terkait perawatan kesehatan, dukungan psikologi dan sosial, keamanan dan perlindungan hukum. Pada saat yang sama, tindakan-tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mengenali penyebab dan faktor-faktor pendukung terjadinya kekerasan dalam keadaan tertentu. Lembaga, instansi atau orang-orang yang menyediakan pelayanan haruslah memiliki pengetahuan luas, terampil, dan bersungguh-sungguh menolong korban, dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan yang efektif. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan tindakan terkoordinasi dari para pekerja perlindungan anak di banyak sektor dan instansi terkait. Tim Liputan, Kupas TV.